Halo sahabat Kompas.com, balik lagi bersama Doni. Hari ini kita mau mereview sedikit tentang motor listrik lagi. Ini adalah motor listrik buatan Semarang, Jawa Tengah, namanya BF Goodrich. Ini pertama kali muncul di IMS Motobike Expo 2019 atau tahun lalu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana desainnya, terus fiturnya apa aja, ikutin terus video ini. Oke, seperti kalian bisa lihat, desainnya mirip-mirip dengan motor-motor jadul, tepatnya Honda CB, tapi bukan berarti dia pakai limbah dari Honda CB, cuman desainnya aja yang diambil. Desainnya benar-benar klasik, konsepnya dia pakai cafe racer. Kalian bisa lihat di joknya itu di belakangnya ada kayak butut tawonnya atau hornet biasa disebutnya. Bannya juga model-model Firestone atau Sinco. Itu juga tipe yang bulat yang kayak donat gitu. Terus belakang depannya juga modelnya klasik banget bannya. Nah ini shocknya dia masih shock standar, cuman shock teleskopik tapi dipakai ditutup dengan karet per. Untuk tenaga dari BF Goodrich atau BFCG ini dia pakai motor listrik. Baterainya itu 72 volt 20 ampere dengan tenaga motornya 2000 watt. Terus kemampuan menjelajahnya itu diklaim bisa mencapai 60 km dengan kondisi baterai penuh. Tapi untuk pengisian baterainya ini cukup lama. Dia butuh waktu kurang lebih 6-7 jam. Terus udah gitu di baterainya juga nggak bisa dilepas, jadi harus dicolokin di motornya. Nah kalian bisa lihat ini di tenaga di motornya ini dia 2000 watt tulisannya, 72 volt 2000 watt. Jadi dia modelnya langsung dari hub sini, dia nggak pakai V-belt ataupun rantai. Oke, mungkin beberapa ada yang penasaran. Ini motor listrik, desainnya keren, cafe racer, tapi kok masih ada tangki bensinnya lagi? Emang ini salah satu kekurangannya sih menurut gue. Dia motor listrik tapi masih dipasangin tangki bensin. Harusnya ini bisa dimanfaatin untuk bagasi mungkin ya, di modif. Terus untuk di bagian stang sebelah kanan ini ada lampunya, dia belum AHO atau automatic headlight on. Ini kill switch engine-nya ini untuk nyalain mesin, untuk aktifin maksudnya bisa digas atau enggak. Nah ini berfungsi sebagai klakson. Nah untuk mode berkendaranya di sini dia ada 3 mode berkendara. Untuk mode berkendara pertama itu maksimal top speednya sampai 25 km per jam. Untuk yang mode berkendara kedua itu kurang lebih sekitar 50, dan yang ketiga itu bisa sampai di atas 60 km per jam. Itu gue udah ngerasain sendiri waktu bawa motor ini dari Tebet ke Palmerah. Di situ di Gatot Subroto itu lumayan kencang. Menurut gue dibanding skuter-skuter listrik lainnya, motor ini punya keunggulan performanya cukup baik. Nah ini R ini reverse, jadi ini juga bisa mundur sama kayak skuter listrik lainnya lah ya. Ini lampu sama, tetap lampu, dan di sini juga ada hazard, ini ada klakson lagi. Nah untuk di remote-nya sendiri, remote-nya juga cukup mirip-mirip dengan skuter listrik lainnya lah ya. Jadi dia udah nggak butuh lagi yang namanya kunci kontak, karena semua ada di remote, mulai dari ngaktifin motornya, nonaktifin motornya, atau ini ada alarmnya. Ini answer back. Nah bukan alarm, tapi kalau misalkan nah itu seperti itu bunyinya. Kalau misalkan lagi dalam keadaan terkunci terus motor mau dicoba nyalain juga dia akan berbunyi juga, ngasih pemberitahuan. Nah untuk nyalainnya ada tombol di sini nih. Oke, jadi kayak gimana sih kalau dinyalain?
Nah, nih mencet tombol ini 2 kali. Nah, dia akan muncul suara. Lalu ada apa aja sih? Nah, ini ada lampu ready-nya udah nyala. Terus ada indikator baterai. Terus ada speedometer, dan ini ada trip meter. Nah, ini ada lampu jauh. Sini ada lampu sen juga. Untuk motor dengan desain klasik atau vintage atau old school gini, menurut gue speedometernya agak-agak kurang cocok sih ya. Mungkin kalau dibikin lebih kecil itu akan lebih keren, atau mungkin nanti ditempatin di sebelah sini, dimodifikasi sedemikian rupa ditempatin di sini, itu akan lebih keren menurut gue sih. Terus di sini, di bagian sini dibikin untuk mungkin jadi bisa buat bagasi, itu akan lebih bermanfaat dibanding hanya menaruh tangki bensin kosong ini. Oke, kekurangan lain dari motor listrik BF Goodrich ini menurut gue, dia standar sampingnya terlalu ketinggian. Jadi kalau misalkan dipakai itu motornya jadi agak terlalu tegak. Terus juga nggak ada standar tengahnya nih. Agak repot juga sih kalau misalkan mau parkir ya. Tapi di shock breaker belakangnya ini juga bisa jadi keunggulan nih. Nah, ini bisa ada kayak di shock breaker Showa di GL Pro atau apa ya, dia ada setting buat kekencangan dari pernya. Oke, tadi kita udah bahas singkat mengenai desain dan juga fitur-fitur yang ditawarkan oleh motor listrik ini. Terus sekarang kita bahas keunggulan dan kekurangan dari BF Goodrich BF CG ini. Untuk keunggulannya dulu, menurut gue desainnya ini keren banget, cafe racer. Terus juga motor batangan juga, karena motor listrik sekarang ini kan kebanyakan skuter. Dan dengan hadirnya motor batangan dengan motor listrik ini nih, menurut gue bisa memberikan warna baru dan pilihan baru lah untuk konsumen di Indonesia. Selain itu, keunggulan lainnya ada di performanya. Performanya gue udah coba waktu itu bawa dari Tebet ke Palmerah. Itu dia di mode berkendara yang paling tinggi itu dia bisa lebih dari 60 km per jam menurut gue. Dan itu kencang banget untuk ukuran motor listrik ini. Itu pun dia udah ngegendong tangki bensin ini yang berat nih, yang tangki bensin yang nggak kepake. Kalau ini diganti plastik atau aluminium, menurut gue bisa lebih kencang lagi. Dan juga kan ban belakangnya juga gede. Nah, keunggulan lainnya juga ada di ban belakangnya. Ini udah gede. Terus kalau misalkan kalian kurang serak atau kurang selera dengan ban depannya, pengen yang gede juga, itu juga tinggal ganti dengan model yang sama seperti ini. Terus untuk kekurangannya, jelas ada di bagian sininya nih, tangkinya. Menurut gua ini tangki bisa diganti model lain lah. Maksudnya diganti fungsinya, jangan cuma tangki bensin yang nggak kepake ini. Jadi mungkin kayak yang tadi gue bilang, speedometernya mungkin bisa ditaruh di bagian sini, dimodifikasi sedemikian rupa lah. Terus bagian sini mungkin nanti bisa dibikin model seperti bagasi. Karena kalau misalkan kita lihat di motor listrik Zero, so gue itu juga dia di bagian depannya itu bisa untuk bagasi. Terus kekurangan lainnya ini, bagian sini footstep menurut gue nggak kepake karena emang nggak bisa boncengan juga. Terus speedometernya terlalu besar dan stangnya juga terlalu lebar untuk ukuran untuk model cafe racer. Menurut gue bisa dibikin stang JPTS sekalian atau model Clubman. Itu akan lebih keren menurut gue. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini, pembahasan singkat mengenai motor listrik BF Goodrich BF CG. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar ini, atau share ke teman-teman kalian kalau misalkan menurut kalian konten ini menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.